Ya, Pertanyaan dari Mbak Firizal Isna Zafira. Assalamualaikum Ustadz. Apa makna sesungguhnya dari kalimat jodoh adalah cerminan diri? Karena masih ada sebagian orang yang menyalahartikan kalimat tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron taksir. Jodoh nih ya, Ustadz, ya. jodoh. Apa namanya? Ya, ini sudah di luar itu. Tapi begini, apa namanya? Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab ya, yang mengatakan qimatul mar'i bi qadri ma yuhsinu. Nilai seseorang itu ditentukan oleh kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya. Ya. Jadi Mas Anang akan saya nilai, dinilai Ustadz Slamet, dinilai siapapun, berdasarkan jejak kebaikan yang Mas Anang kerjakan. Nah, begitu juga oleh karenanya penghargaan orang kepada Mas Anang akan sangat ditentukan oleh kebaikan-kebaikan Mas Anang yang dikerjakan pada orang lain. Ya. Jadi jodoh kita, ya, pasangan hidup kita, bahkan bukan teman-teman di kanan kiri kita itu cerminan dari kepribadian kita juga. Jadi kalau kita ini orang yang lembut, menghargai orang, ya, kemudian pekerja keras, nanti pada akhirnya seiring dengan berjalan waktu akan berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita ini tidak jujuran, ya, suka marah-marah, egois, nanti juga pada akhirnya kita akan berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Ya, akan nempel sama istri dan suami kita itu nanti akan lekat bersama kita adalah orang-orang yang seperti itu. Karena kalau yang menjadi jodoh itu, ya, suaminya itu orangnya keras, ya, mau menang sendiri, kemudian menikah mungkin tidak lama akan berpisah itu, ya, begitu. Tapi kalau istrinya itu perhatian, pekerja keras, lembut, ya, kemudian melayani suami, nanti suaminya juga Allah pilihkan yang seperti itu, begitu. Nanti kita akan bahas sendiri. Berarti kalau jodoh itu cerminan diri itu benar Ustadz ya? Ya, bukan hanya jodoh, semua orang yang ada di sekitar Semua. kita itu cerminan kualitas kepribadian kita, begitu. Oh, jadi semua Ya. ya, tidak hanya berbicara tentang Iya. jodoh. Gitu. Ya sama pemain bola lah. Pemain bola itu kalau saya pemain bola yang pintar, bagus dan segala macam, oleh pelatih nanti akan dipilihkan oleh pemain-pemain lain yang mendampingi saya, yang bisa mendukung permainan saya. Itu wajar saja. Gitu. Dan yang jelas tidak akan berkumpul yang baik dengan yang tidak baik, ya. Pasti bisa itu. Ya. Jadi tadi ya yang diperjelas sama Ustadz, tidak mungkin yang baik itu akan berkumpul dengan yang tidak baik. Jadi ya gitu tadi jawaban dari Ustadz buat Mbak Firizal Isna Zafira. Baik Ustadz, berikutnya ada tambahan lagi Ustadz materi sebelum ya masih ada beberapa masih pertanyaan itu yang kedua. Yang ketiga adalah baik, Ustadz, yang berpikir ketiga, positif itu artinya menemukan berbagai hal, ya, sekali lagi menemukan berbagai hal yang bisa memberi kita peluang untuk berkembang dan dalam berbagai bidang di tengah ketidaksempurnaan lingkungan kita. Sekali lagi, berpikir positif itu artinya berpikir untuk menemukan berbagai hal yang bisa memberi kita peluang untuk berkembang dalam berbagai bidang di tengah ketidaksempurnaan lingkungan pertumbuhan kita. Ya, jadi Mas Anang misalnya tinggal di desa, saya tinggal di desa. Itu lingkungan yang tidak ideal kan, tidak ada buku, ya, tidak ada teknologi. Tetapi orang yang berpikir positif itu walaupun tinggal dalam lingkungan yang tidak sempurna, dia yakin masih bisa berkembang. Ya, yakin bisa berkembang. Dengan cara apa? Dengan berbagai hal begitu. Itu. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan yang tidak sempurna, fisiknya tidak sempurna, jauh dari pusat-pusat pendidikan atau psikologis misalnya, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bagus, ya. Orang yang berpikir positif itu dia bisa terus berkembang di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung, begitu. Karena kalau kerjaan kita hanya menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang, ya dalam hidup ini bahkan Rasulullah sendiri lahir dalam lingkungan yang tidak ideal, jahiliyah bahkan. Tetapi melalui Rasulullah kita diajari oleh Allah untuk berpikir positif dan terus maju dalam kehidupan ini. Begitu.